apa yang nyumbang ini, yang nyumbang itu pasti diganti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dengan acara Isra wa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, dipilih seekor buruk. Ini buruk banyak, buruk bermacam ragam buruk. Buruk ini pada lompat pada main asik. Jibril diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wahai Jibril, engkau cari seekor buruk untuk membawa kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril pergi ke surga melihat buruk, yang lain buruk pada main. Ada satu buruk ini kerjaannya nangis aja. Ini bahasa Sunda apa bahasa Melayu ini? Hah? Nggak bisa bahasa Sunda sama. Nggak ada bisa bahasa Melayu, bahasa Sunda? Bisa. Ini luar biasa. Dicari ini buruk, ditanya oleh Jibril, wahai buruk. Dilihat semuanya pada bermain. Ada satu buruk, kerjaannya nangis. Ditanya sama Jibril, wahai buruk, kenapa engkau menangis? Wahai Jibril, semenjak aku diciptakan oleh Allah, aku mendengar ada berita bahwa nanti kekasihnya Rabbul Alamin semesta alam yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam akan diisra mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, menunggangi seekor buruk. Aku menangis, aku takut tidak terpilih. Aku ingin bersentuhan kulitku dengan kulit Nabi Muhammad. Aku ingin ditunggangi oleh Rasulullah. Aku ingin dinaiki sama Rasulullah. Itu burukku, saking sayangnya sama Nabi, cinta sama Nabi. Lalu kata Jibril, wahai buruk, engkau yang akan aku pilih. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengambil satu ekor buruk. Ayo ikut denganku. Ini buruk ajol-ajolan. Tahu gak ajol-ajolan? Lompat-lompatan, girang, gembira. Kalau anak kecil gimana kalau dikasih ini, misalnya, mak beliin sepeda, mak beliin sepeda, bu dibeliin sepeda, anak kecil girang, bener tuh. Girang, gembira. Ini buruk ajol-ajolan, lompat-lompatan, gembira karena ingin dipertemukan oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa para hadirin rahimakumullah. Begitu ketemu sama Rasulullah, dibawa oleh Jibril, ketemu, begitu lagi lompat-lompatan depan Nabi, sampai Jibril berkata, uskun wahai buruk, diam engkau wahai buruk, engkau tidak lihat ini kekasihnya Allah Ta'ala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Buruk ini diam. Lalu buruk ini diceritakan dalam riwayat ada cangteng, bahasa Betawi itu cangteng, kancang. Tahu nggak? Tahu nggak? Apaan? Tahu nggak? Mana kan? Ledek lagi apa lu? Pakai cangcang, diikat kayak kuda dah begitu. Ada pegangannya dan juga ada pedal. Emang motor aja ada pedalnya? Buruk ada pedalnya. Diceritain di dalam riwayat ada pedal. Step. Namanya itu. Apalagi itu selain step. Dia pedal, udah begitu. Ada pedalnya. Ini buruk nggak mau melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku naik gunung, kata buruk ini, kalau naikkan tuh tanjakan tuh naik mobil nih misalnya, naik mobil tanjakan begitu turunan kan ngilu bu, begitu suka ngilu, bener gak? Suka ngilu. Nah makanya buruk ini tidak mau bikin hati Nabi ngilu. Seperti apa? Dia, apabila aku naik gunung, kata buruk, akan aku tinggikan kakiku. Kakinya tinggi tuh, tangannya pendek. Itu. Ini buruk. Apabila aku turun gunung, akan aku panjangkan tanganku, aku pendekkan kakiku. Jadi nggak terasa. Gitu turunnya. Pokoknya nggak terasa Rasulullah SAW. Begitu naik sampai ketemu Allah Ta'ala, para hadirin rahimahumullah, ditanya sama Allah kekasihnya nih, Nabi duduk diam gini. Jibril nggak berani lagi ngadep Allah Ta'ala. Ditanya,
Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi punya siapa? Laka ya Rab, punya engkau ya Rab. Engkau punya siapa? Laka ya Rab, punya engkau. Ana liman ya Muhammad. Kata Allah Ta'ala, aku ini punya siapa? Wow, malah nggak dibilangin. Aku liman ya Muhammad, aku ini punya siapa? Lalu Nabi sujud di hadapan Allah Ta'ala. Aku mempunyai orang yang sering berselawat kepada engkau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Sampai berkali-kali ini yang dibawa itu masalah sholat. Yang tadinya 50 waktu, Bu, yang tadinya 50 waktu kita sholat jadi 5 waktu. Nabi tahu umatnya yang 5 waktu aja banyak ditinggalin, apalagi yang 50 waktu banyak ditinggalin. Nabi saking sayangnya sama umatnya luar biasa. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya sholat ini tiangnya agama, wajib man bainal muslim wal munafiq illa tarki sholat wa in tarakta zahidan diuzubi hakana kafir. Kata Nabi, nggak ada bedanya mana orang Islam, mana orang munafik, mana orang kafir. Nggak ada bedanya, melainkan dia meninggalkan sholat, kata Rasulullah. Makanya kalau orang yang ninggalin sholat jangan minta doa, doanya nggak bakal nyambung, nggak bakalan nyambung. Makanya sholat jangan, pertama yang sholat jangan ditinggal. Para hadirin rahimakumullah, ajarkan anak-anak kita untuk kenal untuk sholat. Suruh sholat anak-anak pakai pakaian yang rapi, mau kuning-kuning, mau merah-merah, mau putih-putih, mau jangan sampai ada sholat. Saya pernah sholat Jumat di masjid, Bu, sholat Jumat sama orang latah, dia pakai kaosnya gede banget, kepala orang lidahnya begini, lidah di belakang. Saya lagi sholat, Allahu Akbar. Begitu lagi sholat imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang latah nih, sebelahan lagi sama saya. Saya gara-gara dia jadi batal ini. Allahu Akbar begitu dia. Walau dolin. Melihat itu, yang melihat lidahnya dia. Saya jadi ketawa nih. Kenapa lu? Batal ini, setan pintar ini. Setan lebih pintar dari sejuta ulama. Makanya disuruh pakai pakaian yang rapi. Kadang-kadang maaf batik, kadang-kadang tuh ada tuh bacaannya, ada cicak, gambar cicak, banyak cicaknya, kotak-kotak 4. Bagi sholat saya, silakan hitungin aja cicaknya 1, 2, 3, 4. Kanan 4, kiri 1, 2, 3, 4. Bawah kanan 2, 3, 4. Yang tengah 2, 3. Kemana aku lagi tuh? Saya hitungin jadinya. Itu setan tuh dahsyat, luar biasa. Hitungin 1, 2, 3, 4. Mana begitu dia salam, assalamualaikum. Begitu dia nengok, ada di sini. Waktu dia empatnya ada di depan. Tuh makanya pakai pakaian yang polos-polos biar rapi. Kasih anak kita suruh sholat Jumat yang polos-polos rapi pakaiannya. Ajarkan anak kita. Nih, Neng. Nih yang belum nikah nih, kalau punya ibu sayangin ibu. Ibu nih luar biasa. Saya ngelihat ibu-ibu, Bu, luar biasa kasih sayangnya sama orang tua, sama anak. Ibunya sayangnya luar biasa, emang benar. Udah benar Nabi kita Muhammad SAW dalam firman Al-Quran suruh cintain orang tua. Hadis Nabi banyak yang menceritakan tentang orang tua. Luar biasa orang tua. Sampai nih orang tua, Bu, saya perhatiin sholat nih saking sayangnya sama anak. Sholat ditaruh anaknya nih. Sayang, ini setan kalau mau goda nih, orang tuanya nggak bisa digoda, anaknya digoda, anak bayi lagi sholat nih, contoh taruh sini anak misalnya, emaknya sholat sebelah sini, takut anaknya bangun, disusuin dulu, ditaruh, dia sholat ya, buruan anak buah nih udah tidur, dia sholat, Allahu Akbar. Lihatin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baca Al-Fatihah. Setan dah berupa nyamuk nempel di jidatnya anak. Emaknya ngeliat, saking sayangin emaknya,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia nyambung nggak pergi-pergi. Dia baca surah yang pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ini nyambung nggak pergi-pergi. Allahu Akbar. Ini anak mulai bergerak, Bu, mulai bangun. Emak saking sayangnya sama anaknya, takut ini anak kalau bangun gerakat jatuh, palanya benjol. Ini mak pikir, Sami Allah, begitu Allahu Akbar, Sami Allah, Hamidah. Ini nyamuk gak pergi-pergi, sambil di rukuk Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini anak mulai bergerak. Begitu ini anak ngelihat maknya lagi sholat nih. Ini anak mulai ngerangkak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zukiran batal. Anaknya digoda tuh. Luar biasa. Makanya emaknya sayang luar biasa sama anaknya. Makanya anak mesti sayang sama emaknya nih. Bener gak? Masih sayang, makanya nggak bakalan dapat ridho Allah Ta'ala kalau durhaka kepada kedua orang tua. Sampai Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus aku cintai ya Rasulullah? Siapa yang harus aku cintai setelah Allah dan engkau ya Rasulullah? Umuk, ibu engkau. Sumaman ya Rasulullah. Setelah ibu siapa lagi? Umukah, ibu engkau. Setelah ibu Sumaman ya Rasulullah. Setelah ibu siapa lagi ya Rasulullah? Umukah, ibu engkau ya Rasulullah. Nanti nanya lagi yang keempat. Setelah ibu siapa lagi? Wa abuk, baru bapak engkau. Tuh, disuruh ibu, baru bapak. Makanya orang yang melawan sama ibunya jangan harap masuk surga, jangan harap, tak bakalan masuk surga. Tuh hati-hati tuh ibu. Makanya ibu keramat nih, wah ibu gini aja, neng, lo tahu jangan, coba sama gua lo, mulut gua ini lah. Mulut ini makanya nggak boleh orang tua tuh ngatain anaknya, anak setan, namanya, jangan, tuh nggak boleh, anak baik. Nah, kalau anaknya bandel bilang baik aja udah. Anak baik, ini ibu nih mulutnya keramat. Mulutnya Masya Allah, doanya dia seperti doa Nabi. Makanya jangan sembarangan, orang-orang panjol. Anaknya dikatain panjol. Anaknya balik ini lagi emak peang. Jangan jadi ngajarin anak kurang ngajar. Tuh, ajarin anak, ajarin. Makanya nih para hadirin rahimahumullah, anak kita ajarin sholat tuh. Ini anak-anak segini nggak tahu tuh, mainnya kiok-kiput. Itu kiok-kiput lagi ini. Itu beneran, lihat aja. Megang kiok-kiput lagi gini. Kalau kiok-kiputnya masuk, namanya anak kecil, bener gak? Diapain aja, nih saya bohongin misalnya nih, kasih air, nih enak permen, kasih permen, padahal permennya saya kasih baygon. Dia makan sama dia, manis. Namanya anak kecil belum ada dosa. Tuh. Yang dosa siapa? Mak bapaknya kalau nggak diajarin ini anak. Biarin, udah tiup lagi, tiup lagi ini, kan. Main kiong-kiput. Ini luar biasa, makanya anak ini bagaikan kertas para hadirin rahimahumullah. Di mana ibu bapaknya yang tulis tuh. Ibu bapaknya mau kasih apa? Ini anak mau dalam keadaan baik atau jahat, itu gimana ibu bapaknya? Makanya ajarkan anak kita biar kenal kepada Rasulullah, kenal kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kasih tahu, jangan panggil, tong kemari, duduk sini. Bapaknya nih, mesti bapaknya, emaknya ajak nih duduk. Baca ratib maulid. Kalau maghrib biasain matiin televisi, baca ratib. Kalau bisa maulid, baca maulid. Kasih tahu sejarah Nabi Muhammad, biar dia cinta sama Rasulullah. Kasih tahu, jangan gila sama artis. Karena kenapa? Kasih tahu, nih, Neng, panggil, Neng, Gang, sini, duduk. Ini loh cara Rasulullah. Ini cara makan Nabi Muhammad. Kasih tahu tuh. Ini cara minum Rasulullah. Ini cara bersisirnya Rasulullah. Ini loh cara jalannya Rasulullah. Ini loh cara berpakaiannya Rasulullah
sebelah kanan dulu Nabi Muhammad. Ada doa-doanya tuh. Ini loh pakai sendalnya Rasulullah. Ini loh makanan yang digemari Nabi Muhammad. Ini loh minuman yang digemari Nabi Muhammad. Ajarkan anak kita sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah sakitnya cuma 2 kali, Bu. Makanannya rapi, Nabi. Sakitnya cuma 2 kali. Apaan aja? Meriang ketika menerima wahyu, panas dingin. Sama satu lagi ketika mau meninggal, sakaratul maut, itu pusing-pusing sedikit. Coba orang sekarang sakitnya tampok, corona, bengek, borok, panu, apalagi liver, batu ginjal, stroke, macam-macam, TBC, wah macam-macam deh, flek ini flek itu dan wah macam-macam. Apa aja dimakan sama dia. Ada kue ali, ada kue jujur, hitam, rengginang, ya dimakan semuanya. Coba ikutin Nabi Muhammad. Apa yang digemari Rasulullah, daging yang sebelah mana yang Nabi suka. Cari tahu. Karena panutan kita Nabi Muhammad SAW. Panutan kita nggak ada yang lain selain Rasulullah. Manusia yang terbaik yang nggak pernah ada salahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai orang-orang jahiliyah mau nyalain Rasulullah, salahnya di mana? Dibilang Rasulullah penyihir, sampai dibilang sihir. Dibelah tuh bulan. Nggak tanggung-tanggung sama Nabi. Bulan dibilang sihir. Karena nggak ada salahnya Rasulullah. Dibilang pembohong, orang Yahudi pada nitip uang kepada Rasulullah SAW. Dibalikin sama Nabi, nggak pernah berbohong. Nabi sama binatang nggak pernah bohong, apalagi sama manusia. Gimana caranya berbohong sama binatang? Contoh, saya juga pernah berbohong sama binatang, ibu juga pernah. Contoh, saya lagi makan ayam empus, kucingnya, sono lo. Kucing nih kan kalau kita lagi makan suka tuh, kucing belagak diambil ikannya, pus. Kucing kan lari tuh, belagak lempar, kucing lari duluan, gak perlu gitu, gue bohongin lo. Kata kucingnya apa? Suwe gue dibohongin. Bohong gak? Bohong gak? Enggak, dilempar ikannya, dibohongin digituin doang. Kucingnya kan lari buat tutup pintunya, buang, makan lagi lo. Itu udah berbohong sama kucing, bener gak? Nabi nggak pernah berbohong sama kucing, sama siapapun, sama binatang apapun tidak pernah berbohong. Itu kita banyak bohongnya. Bib saya enggak, udah saya juga begitu sama kucing kadang-kadang. Pus, tipu, Habib suwe, udah. Ini luar biasa. Jangan, kita ikutin sedikit-sedikit, ikutin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen jadi anak yang soleh dan soleha? Pengen tuh? Pengen nggak? Kalau pengen jadi anak yang soleh dan soleha itu jangan makan yang haram-haram tuh. Jangan makan yang haram. Kenapa orang sekarang banyak yang tawuran, dilihatin dikit, kenapa lo ngeliatin gua? Aduh, itu orang zaman sekarang. Karena kenapa? Ibu bapaknya banyak yang makan haram. Jangan makan yang belendir-belendir. Tahu gak yang belendir? Maksudnya yang kurang jelas. Jangan makan riba, pengaruh sama anak, darahnya tuh, yang kita makan jadi darah, bukannya jadi dia jadi juga. Ada sebagian jadi darah kita itu mencetak anak kita yang malas ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya jaga itu, udah begitu lahir ini anak, didik, kenalin kepada Allah, kenalin kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak kita, para hadirin rahimakumullah, dudukin anak kita tuh, ajarin. Kalau udah melawan orang tua, kesian orang tuanya, pasti ya Allahnya anak susah banget dibilangin, bener gak? Bener gak? Dibilangin susah banget. Apa tuh anak? Para hadirin rahimakumullah, udah tengah lagi. Dimakan kan? Gue nggak ngeliat sih ibu. Saya ngeliat dia tadi anak makan itu. Makannya kiong kiput. Para hadirin rahimakumullah, ajarkan anak kita biar kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Para hadirin rahimakumullah, inilah bulan
bulannya Isra wa Mi'rajnya, kembali lagi bulan Isra wa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW di bulan Rajab, di mana Allah Ta'ala ini bulannya Allah Ta'ala. Dan nanti kita bakalan masuk bulan Sya'ban, bulannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bulan Ramadan, bulan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh tuh bulan Sya'ban sama bulan Ramadan banyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Allah ciptakan satu malaikat di makam Rasulullah. Nih kalau mau berbakti sama orang tua juga nih bisa nih. Orang yang selawat sama Nabi sama aja berbakti kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Saya bilang berbakti kepada orang tua karena dikenalkan satu malaikat di makam Rasulullah, dikenalkan tuh Fulan bin Fulan ya Rasulullah sedang berselawat kepada engkau. Dikenalkan nama ibu bapaknya. Ini luar biasa. Makanya dia berbakti, orang yang selawat kepada Nabi, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Siap selawat bu, selawat. Siap. Siap gak selawat? Ini kita lagi live di makam Rasulullah. Rasulullah tahu nih siapa-siapa yang ngaji, siapa yang memuji-muji Rasulullah tahu. Insya Allah semua hajat-hajat kita Allah kabulin, amin. Siap selawat? Ayo selawat semuanya, hadrah. Hadrah ambek-ambekan ini romannya. Salatullah salamullah ala Toha. Bantu vokal. Semua. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ali. Oh, yang terakhir. Serius ini makanya orang yang nggak kenal sama Nabi Muhammad banyak kayak saya di Kampung Bengek dulu, Bang Ojek, RT Ojek. Di Kampung Bengek orang nggak tahu Nabi Muhammad, bukan tahu Nabi Muhammad, Nabi ini biasa sama kita. Banyak yang orang nggak tahu Nabi Muhammad sama manusia sama kita, sama katanya dia. Nabi Muhammad mempunyai anak, makan, minum sama kita. Kata Nabi SAW, Anna bashar lakal bashar. Aku ini manusia, benar manusia, tetapi tidak seperti manusia. Sifat Nabi kita nggak ada. Ada yang Nabi punya, kita nggak punya. Contohnya, Bu, kita berekan nggak? Berekan.
Ini kita dari tubuh aja banyak kotorannya. Ini kalau kita ngorek apa nih namanya? Upil. Kalau yang keluar dari ini conge, sikat gigi, hidung. Coba Nabi nggak pernah tuh Nabi tuh. Nabi ludahnya aja wangi. Bener gak? Saya kadang-kadang Nabi ludahnya wangi. Kalau kita begini nih, jilat aja nih, jilat, cium bu. Bau. Karena saya manusia biasa. Lain dengan Rasulullah. Bashar lakal bashar, ada 10 sifat Nabi yang kita nggak punya. Nabi nggak ada bayangannya. Keringatnya wangi. Nah kalau kita botek kucing, nggak mandi, bener nggak? Nabi keringatnya wangi, nggak ada bayangannya. Nabi ini nggak pernah keluar apa kotoran dari kuping, tongean. Nah kalau kita borokan, tongean, macam-macam udah. Ini Nabi nggak ada gitu-gitu. Makanya Nabi nggak bisa disamakan dengan orang lain. Para hadirin rahimakumullah. Makanya kalau ada yang bilang Nabi rebek dan sebagainya, itu fitnah Rasulullah SAW. Nabi bersih, wangi, sampai ada sahabat. Sedikit yang terakhir nih. Ada sahabat belum kenal Nabi Muhammad. Ini sahabat udah kenal Rasulullah tapi belum menatap wajah Nabi Muhammad. Ini sahabat adanya di Madinah. Saya sebut aja namanya Ashabul Tir. Ashabul Tir ini sahabat dipanggil Ashabul Tir ini bapaknya minyak wangi. Ini sahabat. Dia punya koreng. Dia punya istrinya nih ditanya, "Bang, saya mau nanya sama abang ini. Abang kok wangi banget sih, Bang? Saya beli minyak wangi se-Arab, nggak tanggung-tanggung, dia beli minyak wangi se-Arab yang paling bagus minyak wangi. Setelah saya deketin sama abang, tetap abang lebih wangi daripada minyak saya. Abang pakai minyak apaan sih?" Ini suaminya cerita, "Neng, abang nggak pakai apa-apaan, Neng. Dulu saya sebelum nikah, Neng, abang ini punya penyakit borokan. Tahu borokan? Yang benyenyeh, yang basah. Seluruh tubuh abang nih punya penyakit borok. Kalau abang tidur tuh, bangun itu nempel sama kulit, sama pakaian. Kalau abang buka baju, abang teriak, 'Ya Rabbi,' ngikut kulit saya semuanya nih. Saya pergi ke tabib. Kalau zaman dulu dokter tuh tabib, nggak sembuh-sembuh. Saya dengar ada manusia yang termulia yang bernama Muhammad SAW. Saya pengen tahu, katanya dia mau datang ke Madinah. Saya tungguin yang namanya Muhammad SAW. Saya tungguin. Begitu saya lihat ada rombongan ini kali Muhammad bin Abdullah. Nggak taunya para sahabat lebih dahulu. Pas aku lihat, "Tola'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba alaina mada'a." Aku naik ke balkon, ke genteng. Aku lihat dari kejauhan ada 2 orang. Aku lihat yang bercahaya Nabi Muhammad SAW dan bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berduaan jalan waktu lagi hijrah. Aku lihat dari kejauhan. Aku malu. Aku pengen mencium tangan Rasulullah, tapi aku malu orang mencium dari badanku bau. Makanya dia sholat berjamaah juga nggak mau. Sholatnya misalnya dia berjamaah nih sholatnya di misalnya nih majelis, dia di luar di sini sholatnya, nggak mau gabung karena orang pada begini. Awakan loh. Pada bau tetap hidungnya, nggak mau kebauan. Kadang-kadang orang lewat gini, ini orang bau banget. Iseng mulut orang, bau banget ke pasar, bau banget ini orang. Biar tahu nih. Waktu itu saya liatin Nabi Muhammad. Saya pengen turun, saya takut. Saya takut mencium, ada sahabat yang mencium dari bauku. Aku melihat Rasulullah lagi bangun masjid. Aku pengen turun bantu Nabi Muhammad, tapi aku malu, takut tercium dari bau badanku. Setelah itu aku lihatin, aku perhatiin Nabi Muhammad menunaikan sholat wajib, sholat berjamaah. Begitu sholat membaca surah, aku mendengarin, aku ingin turun. Aku turun di belakang, begitu turun belakang, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lari langsung masuk lagi ke dalam rumah. Saya takut orang menciumnya.
Aku perhatikan Nabi Muhammad, cara duduk Rasulullah, cara bergaulnya Rasulullah, cara berdialognya Nabi Muhammad, cara minum Nabi Muhammad, cara makan Nabi Muhammad. Aku liatin dari atas loteng, aku intipin. Waktu jam-jamnya nggak ada tamu, aku beranikan diri. Aku udah gak kuat rindu terhadap Rasulullah, dan penyakitku nggak kunjung baik. Dia ceritanya sama istrinya, akhirnya dia ketok rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibuka sama Rasulullah. Biasanya Bu, kalau orang mencium bau kan begini, bauan gitu. Kadang-kadang alisnya begini, tekuk. Bau banget orang, asam banget begitu. Tapi Nabi Muhammad begitu buka, ahlan wa sahlan, silakan jelis ilahuna. Duduk kau di sini. Ini orang sahabat kaget. Kok Nabi nggak mencium bau dari busukku katanya. Dia duduk, dia melihat Rasulullah, heran sama Nabi. Ya Rasulullah katanya, engkau tidak mencium dari bauku katanya. Kenapa engkau? Ditanya sama Nabi, kenapa engkau? Ya Rasulullah, aku ini sakit, korengan, borokan, bubukan, banyak dah. Disuruh buka sama Nabi. Katanya, Ashabul Tir ini Neng, biar tahu Neng, saya sendiri mencium dari bau badanku. Tetapi Rasulullah suruh aku duduk, suruh buka bajunya, buka, suruh Nabi SAW. Nabi keliling nih, taruh bangku begini keliling. Nabi muter belakang. Aku mencium bau harum dari badan Nabi. Hilang bau badan yang busukku. Aku mencium bau badan Nabi yang wangi. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, diludahimu. Rusak. Amah ludahnya Rasulullah. Ya Ashabul Tir, kau pulang, kau tidur. Setelah wafatnya Rasulullah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, aku begitu dibilang bangun dari tidurnya, badannya udah wangi, udah baik. Setelah wafat Rasulullah, ini orang kalau lewat pasti orang bilang, tadi dulunya dia bilang ini orang bau sekali. Tapi setelah dimudahkan oleh Rasulullah, ini orang wangi sekali. Ini orang wangi sekali. Apa yang kau pakai parfumnya? Wahai istriku, kau boleh ketahuilah, aku bersaksi atas nama Allah, ini yang wangi keluar dari badanku adalah ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di sini kalau ada yang korengan Bu, misalnya minta ludah sama RT, udah gue teh, kasih kakinya ke teh, tuh, udah, atau udahin dah, atau siapa panitia udah dah, duluan dah. Saya yakin tuh borok bukan baik, tambah gede. Lain ludahnya Nabi Muhammad lain sama ludah kita. Ini Nabi Muhammad ludahnya aja wangi, bisa ngobatin orang, luar biasa. Para hadir rahimakumullah. Mudah-mudahan anak kita yang hadir di sini, semua yang hadir di sini, Allah matikan dalam keadaan khusyuk khatimah, bisa berjumpa dengan Rasulullah, bisa mencium tangan Rasulullah, bisa bertatapan wajah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadir rahimakumullah, kita baca sekali Fatihah untuk siapa? Keluarga dari bentar ya, Ibunda Rahmah, biar Allah panjangin umurnya, amin. Dan semua yang hadir Allah panjangin umurnya, amin. Panitia biar panjang umurnya, biar orang sini udah pada meninggal semua, tinggal panitia sendiri-sendirian yang hidup, amin. Biar anaknya semuanya yang hadir menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Banyak rezekinya, wah, amin ya rabbal alamin. Biar suaminya tambah sayang, anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah, utangnya lunas, matinya nikmat, berjumpa dengan Rasulullah. Begitu diangkat ruhnya, balik lagi nih anak. Begitu diangkat ruhnya, dihadirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qubul wa niyati kulli sulul la hadratir rasul bi syirr Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Para hadirin rahimakumullah, saya pesan buat ibu-ibu, jaga yang 5 ibu, jaga yang 5. Kalau ibu mau masuk surga, jaga yang 5 kata Nabi SAW. Yang pertama,
perempuan gampang wa mudah, masuk surganya gampang wa mudah. Di 5 jaga. Pertama, sholat wajib, nggak perlu sunnah, wajib. Johor apa? Subuh, johor, asar, maghrib, isya, yang wajib. Bayar zakat, yang wajib. Nih, bayar zakat, sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan. Ini kata Nabi nih. Yang keempat, taat kepada suami. Nih, yang kelima, jaga auratnya dia. Kata Nabi, mau lewat pintu surga yang mana? Itu pesan saya tuh. Yang 5. Kadang-kadang emang suami bener-bener bu, wah luar biasa dah godanya. Kita makanya banyak sabar. Nih suruh taat sama laki. Kalau dandan di depan laki yang menor, jangan pas kondangan atau maulid pakai buah bibir merah itu, warna-warni. Kadang-kadang pelangi, abuhan, macam-macam. Coba depan lakinya bau, habis goreng apa, sabuduk dah. Mau ketek, mau apa lagi. Jangan tuh. Ini kita bermake up depan suami, niatin, ya Allah saya nih buat suami saya pahala ngalir, ngurus anak, ya Allah saya nih ngurus anak dari suami saya dapat pahala lagi, luar biasa pahalanya. Buat perempuan ini niatin, laki minta bikinin kopi, bikinin, bacain selawat tuh kopi, bacain selawat, niatin dapat pahala. Kadang-kadang banyak orang nih, saya lihat yang goreng atau apa ngasih laki ngasih 30.000, model waduh laki apa begini mah hitam buta tuh ini mana dikatain lakinya, udah terima aja sini bang 30 goreng aja tahu sama tempe, gorengin selawat sama Nabi luar biasa, selawat sama Nabi udah luar biasa daripada nyumbang. Kadang-kadang saya lihat goreng tempe laki gitu gua habis dah dia acak gua dengan pegal sama suami. Coba dia selawatin sama suami, biarin aja udah, masak aja tuh tempe, selawat sama suami, selawat sama Rasulullah, selawat Salatullah salamullah teng 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 Rasulillah teng 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 salatullah salamullah ala yasin habibillah. Begitu bu, begitu udah make up juga dandan, biarin aja. Keplok pakai bedak, selawat, wah udah nyusuin anak begitu. Kadang-kadang banyak saya lihat di mana-mana, ini ibu pada gila ya. Saya lihat ibu-ibu gila ini ibu. Gila kenapa tuh? Masa dia yang hamil dia, yang munting dia, yang sakit dan gara-gara lu lakinya begitu keluar emaknya jadi gelo, jadi gila. Kenapa? Saya banyak dia di jalanan lihatnya anak ditimang-timang begini, anak siapa, anak siapa, padahal dia ngelahirin bu. Bener gak? Kadang-kadang anak raja, padahal lakinya tukang ojek, raja ojek. Saking sayangnya sama anaknya jadi gila, ditimang-timang nih, anak siapa. Tetangganya lewat yang sakit hati, anak monyet. Na'udzubillah. Saling bacain selawat. Saya ingat masih kecil sama ibu tuh, umur 2 tahun masih ditimang-timang sama ibu saya tuh, bikinin ayunan tuh, dibikin ayunan timang-timang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus nyanyi dong indung, kepala lindung, ujang ini bisa dong, sampai kepentok kepala saya. Mak. Terus saya kencingin dah dulu, kencingin mak kita. Tuh, ini mak luar biasa, beberakin, kencingin diem aja. Coba sekarang banyak maknya kolot, maknya udah tua, jangan beli mak sakit nih, jangan beliin obat. Ya, ini mak udah mau kuburan ini. Na'udzubillah. Sayangin orang tua. Gimana dengan Wes Al-Qarni? Wes Al-Qarni dibilang orang gila tuh. Orang gila punya penyakit. Kenapa gilanya? Kebul. Dia beli kebo yang kecil segini, digendong sama Wes Al-Qarni. Dibawa tuh, ngamunnya nggak diseret pakai tambang, enggak. Digendong lagi. Digendong, turun gunung, naik gunung, tiap hari
Begitu datang haji ngomong sama emaknya, "Mak, Mi, ayo kita haji. Persiapan inti apa wahai anakku? Aku udah belajar latihan. Dengan kebo saya angkat dari umur dari saya beli dari kecil sampai ini kebo gede kan setahun gede. Beratnya makin bertambah. Ya angkatku, udah kuat. Ayo deh Mak, sini sayang bopong Mak. Dibikinin bangku. Di dalam riwayat, dalam kisah, dan dalam kitab dijelaskan tulang rusuknya Wes Al-Qarni ini sampai kelihatan tulangnya. Angkat maknya pakai bangku, dibopong maknya 600 kilo jauhnya, digendong maknya dibawa buat ke Mekah. Maknya mau pergi haji, dibawa maknya. Makanya sampai Rasulullah kirim salam sama Wes Al-Qarni, setelah aku meninggal nanti wahai Ali, wahai Umar, apabila engkau berjumpa dengan Wes Al-Qarni, kirim salam dariku Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kau minta doa sama dia. Orang tua, mau jadi Wes Al-Qarni kan ya buat anak-anak nih. Kalau mau jadi Wes Al-Qarni, taat sama orang tua. Mudah-mudahan di sini anaknya menjadi anak yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Kita baca sekali Fatihah lagi untuk semua yang hadir. Allah kasih sehat, bebas dari corona. Amin. Sebab ada 3 orang yang baca maulid, ada 3. Pertama, rumahnya nggak bakalan kekeringan. Rumahnya ini di dalam kitab nih. Rumahnya nggak bakal kekeringan dan rumahnya nggak bakal kebakaran, insya Allah. Yang terakhir, dihilangkan dari wabah orang yang sering membaca maulid kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir di sini di Allah panjangkan umur, sehat wal afiat. Wala hadratin Nabi Muhammad SAW bisyirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin rahimakumullah, saya juga minta maaf yang kemarin saya di kampung sebelah mungkin ada ibu-ibu yang hadir, saya nggak hadir karena kakak ipar meninggal juga. Saya minta maaf kepada panitia. Bukannya saya juga lagi sakit sebenarnya, ini hari lagi sakit kena air panas tuh. Bukan air panas, air keras. Tangan saya, jari-jari saya kena air keras. Saya pikir tekbal tadinya, saya celepin air keras. Tekbalnya ternyata lodo. Para hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.